Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulila ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin. Allahumma taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa 'inda al-hisab. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu Masjid Fatimah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmat yang Allah cucurkan kepada kita, sehingga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin kita di malam Rabu, dan nanti kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Ada perkara penting yang disampaikan para salafus soleh. Jika Allah menghendaki hamba itu dicintai, maka Allah mengumpulkan dalam dirinya minimal dua sifat. Saya ulang, manakala seorang hamba akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkumpul dalam diri seseorang tersebut dua perkara. Yang pertama, Allah akan mempermudah setiap ketaatan yang dijalankan oleh hamba tersebut. Kalau dalam bahasa saya, jika kita ini mudah melakukan ketaatan, itu tanda yang bisa kita rasakan Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Ketika ketaatan itu selalu ada di sekitar kita dan kita mampu menepakinya, maka insya Allah tanda Allah sayang kepada kita. Kemudian yang kedua, kalimat terbalik yang disampaikan para ulama salam, muncul kalimat yang kedua, tanda Allah akan mencintai hamba tatkala Allah persulit ketika ada kemaksiatan
ketika ada dosa yang berada di depannya, dia mampu menghindarinya. Dan ini berlaku seluruh manusia, orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang ingin menjemput hidayah. Betapa banyak jamaah sekalian orang-orang yang dulu dalam kondisi dia jauh dari cahaya, tapi karena dia mendapat kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Mudah-mudahan dua perkara itu selalu kita dapatkan. Maka tolong rawat, tolong jaga. Sebagaimana jenengan telah menanam tanaman buah, itu dia akan menghasilkan buahnya, maka tatkala kita mampu merawatnya. Dan para ulama bersepakat, kebaikan dipermudah Allah, kemaksiatan Allah jauhkan dari kita. Kunci utamanya ngaji, Pak. Majelis taklim, nggak ada yang lain. Karena dengan di majelis taklim itu mau tidak mau kita dapat nutrisi ilmu. Itu pertama, nutrisi ilmu. Mampu membedakan hak batil, halal haram. Ini benar, ini salah. Jadi yang membedakan itu dari taklim itu. Yang kedua, jamaah sekalian, ketika majelis taklim itu jenengan lakukan, maka kita akan ketemu dengan komunitas orang-orang baik, insya Allah. Hatta itu apa Pak? Intel, tetap dia pengen baik. Saya yakin semua yang ada di sini semua kebaikan. Jadi bahasanya jenengan dapat tusukan ilmu, dapat suasana, dapat lingkungan yang baik. Maka dengan ini Allah akan mudahkan kita. Maka menjaga ini perlu menjadi satu istiqomah dalam menjalani kehidupan kita, insya Allah. Mohon maaf, hari ini nggak bisa menayangkan lewat LCD karena keyboard saya agak masalah. Jadi setiap saya pencet itu geret kabeh. Jadi malah ngerusak tatanan. Mohon izin, hari ini saya manual. Jadi pakai suasana baru gitu. Seperti dulu gitu. Gak apa-apa, nggak mengurangi esensi materi hari ini, insya Allah. Mohon izin hari ini karena berkenaan dengan Ramadan dekat, Sa'ban dekat, ini Rajab, kami akan membawakan misi awal hari ini membahas satu ayat saja, surat yang ke-17 ayat 1, Pak. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bedah insya Allah, Pak. Ada beberapa hal baru yang saya dapatkan dari beberapa tafsir yang sempat saya baca. Alhamdulillah ini menjadi hasanah keilmuan buat kita dan menempatkan diri kita bahwa kita ini betul-betul insya Allah mendapatkan karunia Allah, dipahamkan ilmu, kemudian akan istiqomah baginya insya Allah. Ayatnya jenengan sudah hafal, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna khaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada 4. Jadi ada 4 alinea sebenarnya dari ayat ini. Mungkin saya nggak akan bahas banyak, mungkin 2. Mungkin pekan depan kita lanjutkan membahas ini agak detail insya Allah. Tapi saya akan jelaskan dulu tema ini berkenaan dengan seawali dengan asbabul nuzul dulu. Karena penting. Asbabul nuzul mengajarkan kepada kita supaya kita tahu kenapa ayat ini turun. Asbabul nuzul mengajarkan kepada kita mampu menjelaskan peristiwa itu berkenaan dengan apa. Oke, pangapunten Pak, nembe saya lewat. Oke, buat jazakumullah. Oke, Pak. Saya ulang kembali, jadi asbabul nuzul itu mengajarkan kepada kita supaya kita tahu peristiwa itu sebenarnya kayak apa toh. Sehingga ada sebuah pembahasan tema Quran namanya tafsir bitanzil. Jadi ada orang memberikan tafsir Al-Quran menerangkan sesuai dengan asbab turunnya itu. Sehingga seakan-akan orang ketika kita membaca itu Al-Quran itu turun kepada kita, seakan-akan. Jadi Al-Quran itu update gitu loh. Karena kalau kita hanya membaca biasa, tidak menggunakan bitanzil, asbabun nuzul tidak dibahas, seakan-akan yang terima itu judul Nabi, dulu para sahabat. Seakan-akan kita ini hanya sebagai pelaku objek yang ini gelem yang ngerjain, tidak ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika tahu asbabun nuzul enggak, Pak. Coba kita bahas dulu asbabun nuzul ayat ini. Ada 2 peristiwa besar yang ini menginspirasi kita. Menginspirasi kita bahwa masing-masing kita orang mukmin yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu pasti punya masalah. Jadi jangan dikira Pak, Nabi nggak punya masalah, banyak masalah. Dan jenengan dan saya juga banyak masalah.
Tapi hebatnya jenengan punya masalah, kalau jenengan kembali kepada Allah selesai. Selesai Pak. Dan endingnya jenengan bahagia. Dan ketika jenengan punya masalah kembali kepada Quran, kembali kepada Rasulullah SAW, pasti jawabannya sesuai dengan yang diingini hati kita. Insya Allah. Kemudian hati kita menjadi tenang karena telah mendapatkan cahaya baru bahwa masalah itu selesai. Betapa banyak zaman sekarang orang punya masalah, larinya tidak kepada Allah, larinya tidak kepada Rasulullah, larinya kepada dukun. Kalau nggak rampung-rampung Pak. Bayangkan ketika ada orang pengen jadi pejabat, kemudian dia datang ke dukun. Datang pertama sekali dia ditebak oleh dukunnya, pasti kamu jadi. Calonnya cuma 2. Dukunnya sama, jawabannya sama Pak. Kowe dadi kabeh, kan ngapusi Pak. Gak mungkin seorang dukun didatangi oleh pasien kemudian mengatakan, "Le, kowe rasa rene. Wis bali wae. Manut aku iki nonton sak lihat dari wajahmu, kowe ra dadi." Kan bali to Pak. Ayo ngono dukun ra payu to Pak. Semua dukun kalau didatangi orang yang berkunjung ke rumahnya, dia pasti mengatakan kowe dadi. Sing dadi masalah biasanya nek gawani rada ketok, ya coba japine rada suwe. Nek gawane sithik ya dongane ya singkat, cekak aos. Maka mohon jangan sekali-kali kita ini ketika punya masalah mengandalkan diri kita, bahkan berharap kepada manusia, yakin tidak pernah selesai. Kalau jenengan menghibah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, pasti akan Allah berikan solusi itu sesuai, pas bahasa kula pas gitu, sesuai dengan yang jenengan butuhkan. Jamaah sekalian yang Allah, ternyata Isra Mi'raj mengabarkan kepada kita Rasulullah SAW dalam kondisi duka lara yang berbahasa saya tidak terperikan Pak. 1, meninggalnya wanita perkasa yang mendampingi dakwahnya. Yang kedua, wafatnya pamannya Abu Thalib yang selama itu sebelum Abu Thalib wafat itu nggak ada satupun orang kafir Quraisy Pak yang mampu menyentuh jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik Pak. Jadi ketika bahasanya keren hari ini Pak, dalam urusan dakwah kita perlu backing-backingan Pak, perlu Pak. Nyono jolawaran dewi tok. Nen jenengan kira-kira ada orang yang bisa dimanfaatkan, kita perlu backing Pak, nggak apa-apa. Jadi kita perlu menggunakan wasilah. Nek wong Jawa kan nabok nyile tangan gitu loh Pak. Jadi jenengan tinimbang tangan itu bekerja, yang lain aja kita gunakan yang lain gitu loh Pak. Ojo jenengan terlalu pede, diayai dewe, ngopo-ngopo dewe, akhirnya gagal jenengan mutung. Jangan. Oh ini ada sunahnya Pak. Rasulullah SAW mengatakan, ketika seluruh tawaran yang diberikan kafir Quraisy ditolak oleh Rasulullah, pertama kan ditawari saat itu Pak, ya Muhammad, ini orang kafir Quraisy mengendaki kamu menghentikan dakwahmu. Pokoknya kamu nggak boleh isi ngaji lagi, karena banyak orang yang meninggalkan keluarganya, ya, anak terpisah dari orang tuanya, ada pasangan hidup harus bercerai meninggalkan pasangannya karena urusannya Islam. Saudara kakak adik bermusuhan gara-gara dampak dakwah. Terus kayak masalah. Maka jamaah sekalian akhirnya seluruh kafir Quraisy sepakat ini harus dihentikan. Kalau enggak meretel ini kafir Quraisy bisa habis nanti. Pengaruh orang-orang besar ini akan habis di Mekah. Maka ditawarkan dengan sesuatu yang betul-betul menjadikan Muhammad barangkali mau. Tawari istri, tawari harta, banyak hal lah. Bahkan terakhir ditawari jabatan, kamu yang jadi raja, kami jadi anak buah. Tapi jawabannya zero. Rasulullah tidak menginginkannya. Seluruh tawaran itu tidak mungkin dilakukannya. Bahkan diperkuat oleh pamannya sendiri ketika, baik Muhammad, jika memang kamu sudah seperti itu, mulai sekarang aku berada di belakangmu. Selama saya masih hidup, kata Abu Thalib, tidak akan ada orang kafir Quraisy yang mampu mendekati dirimu, bahkan menyakiti jasadmu, tidak ada. Sumpah Pak. Ini Abu Thalib
Sampai akhirnya Abu Thalib diberikan ribut oleh Allah karena dia tidak sempat masuk Islam, maka dia diletakkan di neraka yang paling ringan. Tapi ringannya di neraka itu dipakaikan terompah dari api neraka, kepalanya mendidih. Itu paling ringan. Jangan bisa bayangkan Pak, hadiah kepada Abu Thalib yang memberikan pembelaan kepada Islam sampai akhir azalnya beliau tidak masuk Islam, Allah ganti dia diletakkan di posisinya di neraka yang paling ringan sebagai bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abu Thalib masuk surga? Saya nggak bisa ngomong. Itu nanti urusannya Allah. Bisa mungkin ya nggak tahu Pak, nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu. Tapi Bapak Ibu ketahui sudah ada orang yang pasang badan Pak. Maka jenengan Pak ketika dakwah di masyarakat cari orang yang bisa pasang badan supaya dakwah kita itu mulus. Nek ada loh Pak, nek ada. Manfaatkan orang-orang di sekitar kita, manfaatkan orang-orang yang punya pengaruh dengan kita, yang bisa kita ajak kontribusi dalam dakwah, sehingga dakwah itu sinergis. Jenengan mikirnya oke, sing kira jenengan mampu tok. Ojo kabeh diayahi dhewe, hangabe nggih Pak. Golek duit, golek ustaz, bangun remuk jenengan. Pemutung jenengan. Maka jenengan cari mengkondisikan orang-orang sekitar kita untuk melakukan dakwah bersama-sama. Ini contoh dari Abu Thalib yang dia ternyata qadarullah sebelum Isra Mi'raj Rasulullah SAW ternyata beliau meninggal. Sedikit saya ulas. Yang lebih menarik jamaah sekalian, ditinggalkan wanita yang selama ini mendanai dakwah. Saya temukan di Sirah, Ibnu Hisam melukiskan menjelang kematian Khadijah. Itu ternyata diperlihatkan baju yang tertempel di tubuhnya Khadijah itu sudah ada lubangnya. Bapak tahu ketika menikah dengan Muhammad SAW, Khadijah itu 2/3 harta perbendaharaan di Mekah itu punyanya Khadijah. Orang tuanya kaya raya, pernah menikah 2 kali dengan orang kaya. Balung gajah Pak, awak itu kan balung kethek. Ya ide kira sugih-sugih. Mereka balung gajah Pak. Wong tuane sugih mblegedu, nikah dengan orang kaya, meninggal. Nikah lagi dengan orang kaya, meninggal lagi. Berarti asetnya, oh jangan tanya Pak. Asetnya mana mengurus 9 naga, apa-apa nih. 9 cacing apa-apa nih. Lebih kaya Khadijah. Tapi tatkala beliau mendekati ajalnya, bajunya pun ternyata ada yang lobang. Kenapa jamaah sekalian? Begitu kesungguhan yang diceritakan oleh para ahli sirah bahwa Khadijah itu sudah mewakafkan. Maka benar janji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah langsung itu adalah Sayyidati Khadijah. Allah sampai takjub jamaah sekalian, Allah takjub sampai kirim salam Pak. Jenengan itu salam sama Prabowo langsung kelabini sesak. Ya. Ini jamaah sekalian, ada seorang wanita manusia bukan nabi dapat salam langsung dari Allah. Lalu melalui Jibril sampaikan salamku. Nanti setelah dia kembali ke harapanmu, tidak ada lagi tempat yang susah. Surga telah aku siapkan dengan segala keindahannya. Keren Pak, luar biasa Pak. Artinya kabar yang langsung dikabarkan Allah melalui Jibril betapa, dan saat itu Rasulullah SAW dalam kondisi ditinggal, bahkan menyayat pilu jamaah sekalian. Ibnu Hisam mengatakan ketika Khadijah itu menjelang wafat, saking sayangnya sama Rasulullah SAW, kemudian dia meminta kepada lewat putrinya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah, engkau adalah kesayangan dari ayahandamu. Tolong saya pesan satu saja. Nanti ketika aku sudah tidak ada, aku sudah wafat, tolong mintakan surban yang selalu melengket di kepala ayahandamu untuk ikut membungkus jasadku. Minta itu aja Pak. Wirawani Pak. Dia minta lewat anaknya. Nanti mintakan ke ayahandamu supaya aku nanti tubuhku juga bersama dengan ayahandamu, supaya saya seakan-akan masih mengikuti dakwahnya ayahandamu. Yang kedua, akhirnya setelah menjelang ajalnya beliau, kemudian terbata-bata Khadijah ini berkata di
di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, kayaknya umurku tidak panjang. Jika nanti engkau belum selesai dakwah, Islam belum menemukan titik kemenangan untuk berkuasa di muka bumi, maka gali kuburanku, ambil tulang belulangku, sambung untuk bikin jembatan, barangkali bermanfaat. Maknanya biar menjadi saksi bahwa tubuhku ikut sampai kapanmu. Ini bahasa kita peribahasa, sampai beliau punya azam, nanti kalau mau diperlukan tulang-tulangku kamu ambil ya Rasulullah, untuk menyambung jembatan yang kau buat untuk melaksanakan dakwah, menegakkan kalimat Allah tauhid. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa Pak. Ditinggal istri, ditinggal orang yang selama ini membackup dakwah. Artinya Bapak sekalian, betapa susahnya Rasulullah SAW saat itu dalam kondisi hempasan, hinaan, permusuhan yang disampaikan orang-orang begitu dahsyat Pak. Kemudian ditinggal oleh beliau berdua ini, maka wajar kalau Rasulullah susah. Maka jamaah sekalian yang saat Allah, hampir-hampir saja Rasulullah ini nek bahasanya wong saiki mutung Pak. Bahkan alasan yang kedua, asbabul nuzul kedua ayat ini diceritakan oleh para salafus saleh karena dakwah yang dilakukan di luar Mekah belum menampakkan hasil yang gemilang. Dakwah di Thaif ditolak. Sahabat-sahabat yang ada di Habasah belum kembali. Artinya apa jamaah sekalian? Posisi Rasulullah SAW terjepit. Artinya perlu. Maka dari kasus ini maka Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiburannya apa? Healing. Maka kalimatnya kan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna khaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para ulama sekarang berpendapat Pak, berarti dibolehkan secara itibak dalil jika kita punya masalah itu melaku-melaku nih Pak, healing Pak. Jadi healing ini menjadi tren sekarang kan Pak. Jadi nek jenengan itu punya masalah meskipun jenengan sibuk, ya tetap disempatkan melaku-melaku nih Pak. Piknik kan Pak. Ojo nganti kurang piknik. Jadi ternyata hiburan itu boleh, mubah. Jadi jenengan ketika punya masalah, ngono ki yo ajak keluar istri. Enggak usah jauh-jauh Pak. Jadi jangan ketika piknik rasa sing teko mangkat piknik wis mabuk, masalah. Gitu. Berangkat piknik di perjalanan mabuk, teko kono dikeroki. Sampai sana turun ning jero bis. Ora menikmati ta, Pak? Ya kan? Mulai malah diinfus, Pak, serang ngrasake penak. Iku jene ya, Pak. Piye ini teko yang ini? Nah, ini teko niku. Wong karepe arep golek senenge awak, kalau malah nglarani ya, nglarani awak. Jadi jenengan jalan-jalan aja Bang. Takdirnya Rasulullah SAW di piknik itu suruh jalan-jalan. Rasulullah cuma metengkreng dok di atas buruk, mangkat itu aja Pak. Selesai. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sejarah di dalam Ibnu Katsir menuliskan perjalanan Nabi SAW dari Mekah, kemudian Masjidil Aqsa, Mekah, Madinah, Tursina, Bethlehem, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Itu ketika Rasulullah SAW itu mau meninggalkan, mau bahasa kalau keluar dari rumahnya Ummu Hani, di sampingnya kemudian dibedah dadanya, dicuci oleh malaikat Jibril. Kemudian Pak, ternyata Rasulullah SAW, saya baca kisahnya itu Rasulullah nyampe wedang Pak. Jadi Rasulullah itu ketika tiba-tiba rumah Ummu Hani itu kan jebol Pak. Nah, bahasa sana ini tembus Pak, jurian. Malaikat datang, Rasulullah dikeluarkan, kemudian dibelah dadanya. Ini pembelahan dada yang kedua, kemudian dicuci, selesai, Buraq disuruh bersujud. Awalnya Buraq itu mau berengwai Pak, ditegur sama Jibril itu, hai Buraq, apa kamu nggak tahu bahwa orang yang ada di samping itu manusia yang paling dimuliakan oleh Allah? Langsung Buraq mencong-rong Pak, medun meneng Pak. Awalnya kemaki Pak, mau berengwai Pak. Buraq keliling terus Pak, ya biasa Pak, jenenge setengah jaran ya Pak, mubeng mawon Pak. Tadi tegur sama Jibril, hai menengok, diam kamu, oh cuma mubeng wae. Setelah selesai mana Pak, ret itu Rasulullah naik, seret itu.
Jadi Bang Buruk itu mana rindunya sama so luar biasa sampai sok di dalam Mesir. Begitu jamaah sekalian. Jamaah sekalian, singkat cerita, saya tidak menjelaskan tentang Thaibah atau Madinah. Tidak menjelaskan Tursina, nggak usah. Tidak usah menjelaskan Bethlehem, nggak usah. Dia sudah tahu. Ini tiga ini nggak usah jelaskan. Saya akan langsung aja pembahasan ini. Rasulullah naik, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para ulama salaf sepakat bahwa orang yang pernah menembus langit itu baru ada 3 orang, Pak. Saya ulang. Yang pernah menembus langit itu baru 3 orang, Pak. Yang pertama Idris alaihissalam. Pertama Idris, Pak. Idris itu posisi hidup. Dia ngerti kalau umurnya kan nggak panjang. Dia tanya sama Jibril. Jibril datang ke tempat Idris, ya Jibril, tugasnya masih banyak belum selesai, Jibril. Gitu. Ini kira-kira kalau saya minta tambahan umur oleh orang. Gitu. Idris, Pak, ini. Idris alaihissalam. Ini pekerjaan saya masih banyak. Saya ingin meminta kepada Allah umur saya diperpanjang. Kemudian dia bilang, oh saya nggak tahu itu urusannya malaikat maut. Yo naik, tak terkena naik. Jadi ternyata sama Jibril itu ini naik, Pak, ke langit. Lah ketika sampai langit ketiga ketemu malaikat maut, itu masalahnya. Ah sudah tuh ketemu itu dia. Jadi malaikat maut turun dari lantai atasnya, turun ketemu di situ. Ketika di lantai ketiga ternyata Idris langsung bertanya, itu bocahnya teko dewi. Orangnya datang tanya langsung aja gitu. Tanya langsung, Pak, wahai malakul maut, bolehkah saya minta tambahan waktu untuk melanjutkan dakwah saya di muka? Dia masih hidup, Pak, naik masih hidup, Pak, dia. Belum dalam wujud roh, wujudnya masih manusia. Tapi yang bawa Jibril masalahnya, Pak, naik. Kemudian malaikat maut membuka catatan. Oh, mohon maaf, hari kematianmu sekarang ini. Udah, Pak, ya. Tapi itu ketika ditanya buka catatannya, ternyata hari ini juga, detik ini juga kamu harus mati. Makanya posisi di langit ketiga di surga, Pak. Jadi nggak punya kuburan dia. Berarti mati langsung di surga, ranggo leren deh. Ini satu-satunya, Pak, Idris alaihissalam. Ini kondisi, tapi kan cuma lantai 3, Pak. Nggak nembus lantai berikutnya, kan begitu. Ini kan kerennya begitu. Idris hanya sampai lantai 3, berhenti, mati di situ. Kan nggak mungkin dibawa ke bawah, ngerepoti wae, Pak. Udah di situ dia mati masuk surga, dan sejak saat itu dia sudah berada di surga. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa, ada yang meriwayat yang saya baca, beliau dirapak. Rapak itu posisinya dinaikkan ke atas. Jasadnya juga diangkat langsung ke atas, kemudian beliau akan kembali. Nabi Isa itu di lantai 2, Pak, kalau nggak salah, lantai 2. Lantai 1 kan Adam. Kalau nggak salah Isa itu lantai 2 bersama dengan Yahya. Jadi di lantai 2, surga lantai 2 itu Nabi Isa sama Nabi Yahya alaihissalam. Jadi 2 nabi itu berada di situ. Jamaah sekalian, itu nabi yang kedua. Besok kembali. Besok saya akan ceritakan sedikit, Pak, tentang asbabul nusulnya Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Saya ketemu menarik, besok tak tayangkan gambarannya di video saja. Soalnya jenengan bisa lebih dekat dengan kisah itu, karena kayaknya kita tenang-tenang saja. Jadi Ya'juj Ma'juj cuma metu loh, Pak, ini masalahnya. Ini sudah menuju ke sana karena Sam sudah terbuka, kan, Pak? Sam sudah terbuka. Berarti kalau nanti turun Imam Mahdi, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj yang kedua akan turun, Pak. Nanti kita bahas insyaallah. Karena Ya'juj Ma'juj ini ternyata subhanallah, Pak, itu keturunan gagal pernikahan. Kok bisa, Pak? Ya'juj Ma'juj dalam kisah para salaf itu dijelaskan itu terjadi karena maninya Unuk bin Aud bin A bin Nuh. Saya ulang, Pak. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu terjadi dari maninya Unuk bin Aud bin A bin Nuh. Lalunya ke sana. Masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kapan mudah restoran range, Pak. Niku nggih stop sik nggih. Jeng ben mawon. Ora restoran range niki kula nggih. Besok kita bahas. Wah, itu ngeri, Pak. Saya membaca itu, ya Allah, kayak gini, Pak. Dan yang lebih ngeri lagi, Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati sebelum dia melahirkan 100 generasi, 1000 generasi. Pak, juri metu 1000, Pak. Orang mati deh, Pak. Mau produksi terus, Pak, deh.
Mana dulu nggak terhingga, bagaimana prosesnya? So, nanti kita bahas. Gen jenengan kebayang nanti saya tayangkan videonya saja. Secara manual bisa kita lihat insya Allah. Gen kulo nerang ini orang ceramah nih kita bisa lihat di videonya bisa kita tayangkan. Gen jenengan kebayang gitu loh Pak. Hanya ngetengan ra kebayang Pak Tardi ndok bos tok. Ibrahim cuma di lantai 7, lantai 6 Musa, ya Pak. Nabi Ibrahim belum pernah naik Pak. Jadi ke Sidratil Muntaha itu belum bisa naik. Yang naik cuma bahkan Jibril saja nggak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW naik ke lantai yang di atas Jannatul Firdaus, berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat yang saya baca di tafsir atau Broni Pak, tapi karena banyak pendapat, ada yang mengatakan Rasulullah itu disandingkan dengan arsy-Nya Allah, tapi itu banyak riwayat yang bermasalah sehingga tidak saya sampaikan ke jenengan. Di tafsir atau Bari ada Pak begitu, tapi saya nggak memberikan perkuat untuk itu, tapi pernah ada riwayat begitu. Yang lebih ngeri lagi, Rasulullah dipertontonkan arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 orang malaikat, dan nanti ketika kiamat datang menjadi 8. Sebelum kiamat tiba, arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 orang malaikat pemikul ars. Kemudian jarak telinga satu malaikat sampai pundaknya itu perjalanan burung paling cepat 700 tahun. Cuma pikir dewi. Secara angka nggak bisa kebetulan Pak. Bayangkan malaikat penjaga pemikul ars itu jarak telinga sampai sini Pak. Ini jenis apa nih? Pundak, jarak telinga sampai pundak itu perjalanan terbang burung paling cepat 700 tahun. Saya nggak mikirin piye, ngitungnya piye. Setelah dihitung ya Pak. Saya punya matematikanya, nanti kita lihat Pak. Nanti ada, di hitungan matematika ada. Nanti dilihat di LCD aja insya Allah. Kalau kita jenengan kebayang, dan itu sesuatu yang memang di luar nalar kita Pak. Dan Allah ingin tunjukkan, kenapa? Ini dihibur gitu loh Pak. Muhammad lo dihibur. Susahmu kayak Muhammad, tenang-tenang baik. Kamu udah mengerti sesuatu. Kalau jangan punya masalah mang piknik ya Pak. Jangan ini masalah hilang. Jadi jenengan kira-kira di masalah melaku baik. Jadi cari makan, golek suasana, kemudian pulang sudah fresh. Ojo piknik malah nglarake awak rasa. Yang kedua yang saya dapatkan di tafsir Ibnu Katsir, pertanyaannya, menurut kisah yang disepakati para ulama salaf, jumlah nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu 124.000 kurang 1. Berarti 123.990. Bilang betul Pak? Di luar Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa tidak dijumpai Rasulullah SAW di langit-langit itu? Cuma ketemu Ibrahim, ketemu Musa, ketemu Idris, ketemu Harun, ketemu Yahya, ketemu Isa, dan ketemu Adam. Yang lain kemana? Ada yang bertanya begitu Pak. Ternyata para ulama salaf cerdas menjelaskannya Pak. Kenapa yang ditampilkan cuma nabi-nabi itu? Yang lain kok nggak diperlihatkan? Misalnya di lantai 1 itu nabi siapa saja, 2 kok enggak? Ulama cerdas Pak. Allah ingin langsung menunjukkan orang-orang yang kamu temui ya Muhammad, nabi-nabi yang pernah kamu utus rekosone ya padha karo kowe. Kowe kan semangat lho. Jadi kowe iku ora dhewe, dulu pendahulumu juga sama diceritakan Ibrahim, semua nanti dikisahkan semua Pak. Sampai Nabi yang paling terakhir, Nabi Adam alaihi salam, semuanya mengalami duka, mengalami permasalahan, mengalami pernak-pernik kehidupan, dan itu selesai. Selesainya sesuai dengan Quran dan Sunnah, orang gugu karpe dewe, dan selesai mereka. Endingnya happy ending ya Pak, bahagia. Jawawai dewe di masalah, rampok, ya Pak. Tolong Pak, jenengan harus punya masalah, dan sebenarnya kunci masalah itu di jenengan, solusinya di masjid Pak. Jika masjid-masjid di sekitaran jenengan belum mampu memberi solusi kepada umat, berarti masjid jenengan belum makmur. Ngoten lagi gampang Pak. Ngoten nggih, kuncinya siji tok. Seluruh solusi masalah itu sekarang di masjid. Maka Rasulullah SAW ketika menjelaskan sebab turunnya surat Al-Jumu'ah, yang sampai sekarang surat Al-Jumu'ah itu baru ditafsirkan secara real baru di 3 masjid. Masjid Jogokaryan, Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Mulai muncul di Jawa Barat, ini mulai muncul. Nah saya menunggu Pak, masjid ini kapan munculnya?
Ora gur dikenal di sini, kenal toko ndi lho, Pak. Ya, ini solutif. Saya yakin kalau masjid jenengan tuh solutif akan dikenal, Pak. Jenengan tapi maka tolong ini yang teman-teman takmir saya mohon betul banyak tirakat, banyak istikharah, banyak beribadah, mohon kepada Allah ketika jenengan mengurusi masjid jadi karyanya Allah, jenengan mampu memberi solusi seluruh masyarakat, bahkan menjadi ikon masyarakat jenengan bahwa yang datang ke masjid jenengan itu masalah hidupnya diselesaikan oleh masjid. Dan itu harus bersama-sama, Pak. Nyuwun ngapunten, bersama menggandeng stockholder, ngoten Pak. Stakeholder Pak. Ojo dipikir dewe. Jenengan harus berusaha bekerja sama dengan siapapun yang simpati ajakan, Pak. Ojo dipikir dewe. Membesarkan masjid, makmurkan masjid, semua diajak. Ojo kok ganti imam seragamnya masjid, Pak. Ben kula enten, Pak. Diganti rada imam wis pegangnya masjid, Pak. Mumpun aku. Ayo masjid cek gaya aku saya kira kanggo. Ora penting, Pak nggih. Wah, kula berharap jenengan wae ikut terlibat apapun keren. Jadi, wah jenengan harus sampai mati di masjid. Saya ulang kepada sekalian. Jadi artinya Allah SWT memberi solusi kepada kita sekalian bahwa hasil masalah yang jenengan dapatkan solusinya di masjid. Maka tolong diagendakan panjenengan semua takmir masjid, pengurus masjid untuk menginisiasi supaya masyarakat sekitar kita, bahkan orang yang mampir di masjid kita itu merasa dia terasa itu adalah saudara muslim. Ini sedang mulai dibangun di Masjid Karanganyar ke timur. Ada Masjid Al-Wadah. Nggih. Ngeten nggih, sudah dengar nggih? Alhamdulillah ini sudah mulai muncul programnya. Mereka yang tidak punya beras ngambil beras gratis. Jenengan yang mampir kehabisan bensin silakan ambil. Ini kalau dari ngecek loh. Iya, mungkin memang cek ya Pak, Pak. Bapak promosinya udah gencar di internet ya Pak. Di sosmed sudah gencar. Ini menarik Pak. Jadi di sana sudah pokoknya program. Nggak tahu Pak nanti sini tuh gen terkenal yang langit ini minimal apa ya? Mlebu kene warak ngono piye Pak kadang-kadang. Lo pengen lho sapa sing mampir masjid Fatimah warak ngono wae. Piye carane monggo Bang pikir dhewe. Ayo bareng-bareng digoleki. Ajak di sekitar kita loh Pak. Silakan. Kan banyak rumah makan bisa digilir tuh Pak. Misalnya hari Senin rumah makan A jatah 50 taruh situ Pak. Nggih. Ya minimal 10 nggih Pak. 10 taruh situ silakan ambil. Warung sijine jaluk 10 kebak dhewe Pak. Tolong dilibatkan. Saya yakin Pak mereka akan mau. Yakin Pak. Ini ngojak bendino. Jenenge ngrekes dengan digilir ya Pak, digilir. Saya udah punya di teman saya itu gini Pak. Jadi kalau ada masjid langsung ditelepon, mie ayam kirim. Alhamdulillah. Tapi pornya belum banyak, paling 5 sampai 10. Alhamdulillah. Mungkin begitu Pak. Jadi menarik orang-orang yang ke masjid itu terus nanti mereka yang nggak punya beras datang ke sini barangkali ada solusinya. Monggo. Mereka yang punya masalah nggak punya pekerjaan datang di Masjid Fatimah dapat kerjaan. Mereka yang punya masalah keluarga di sini pegatan Sidora ini dapat solusi di sini selesai masalahnya akan terikat dengan kita Pak. Jangan ingat Pak, ada satu hadis yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di saat amalnya manusia nggak bisa menolong, hanya Allah yang bisa campur tangan. Salah satunya kan Pak, orang yang pikirannya, hidupnya, matinya mikir masjid. Nek jenengan kira-kira ngamal ra iso gede. Niki lho Pak melu mikir ngoten lho Pak. Monggo tulung kita gunakan bersama-sama partisipasi jenengan sinergis. Ayo kita pikir bareng-bareng Pak. Ojo jenengan pikir dhewe. Jenengan ketika masuk masjid itu menjadi anggota terlibat untuk memamurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena solusinya seperti itu, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut sebentar. Artinya naiknya Rasulullah SAW ke Sidratil Muntaha kemudian mendapatkan 3 hal yang jenengan sudah paham. 1, perintah sholat. 2, turunnya surat Al-Baqarah ayat 285, 286. Yang ketiga, jaminan Allah umat Muhammad yang ketika mati, seorang muslim yang mati tidak punya dosa syirik, maka dia wajib masuk surga. Saya bahas satu dulu Bang. Kita bahas satu aja karena waktu. 10 menit Pak. Ada kurang berapa menit? 7 menit. Oke, bon. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahas sedikit tentang ini. Nomor 1 aja Pak. Nanti yang 2, 3 besok insya Allah. Karena penjelasannya panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berdasarkan tafsir surat An-Nisa. Nanti yang buka ya Mbak. Ayatnya 103.
Kalau besok saya tayangkan. Saya bedah sebentar, Pak. Para ulama salaf bersepakat, sholat yang diperintahkan Allah sejak peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi tahun ketiga kenabian, itu yang pertama. Ada yang meriwayatkan tahun ke-9 kenabian, karena dua versi. Saya tidak mempermasalahkan itu, bisa tahun ketiga, enggak, itu bukan urusan kita. Intinya setelah Nabi, tahun kenabian tahun ketiga atau ke-9. Ternyata para ulama salaf mengambil satu ayatnya Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103 dijelaskan bahwa ternyata orang yang melakukan sholat itu dibagi menjadi dua kelompok. Kita kelompok mana? Mari kita lihat. Yang pertama, ada orang yang sholat itu hanya menuntaskan kewajiban. Yang penting sholat. Dan menurut sensus ini banyak. Kenapa? Insya Allah bukan kita, Pak. Insya Allah bukan kita. Mereka yang hadir di sholat Jumat, mereka yang hadir di sholat Id, itu sepenting sholat. Karena terbukti saya masih ketemu, Pak. Kulo ini ngisi Jumatan, Pak. Orang ini sing iso turu, Pak. Mending mentelang apa, Pak? Pak Tardi ngamuk nih. Tapi saya masih ketemu. Suatu saat saya sedang safar Jumatan itu, Pak. Saya sebenarnya mau sholat zuhur, tapi karena pengen silaturahmi, masjidnya bagus, kita ikut Jumatan, Pak. Itu sop belakang dua itu turu kabeh, Pak. Itu saya ketemu, Pak. Jadi saya, bener ini. Jadi ternyata sholat Jumat itu menjadi ajang toh tidur. Ayo, ngarepe turu, Pak. Wah, ngarepe turu, Pak. Depan aja tidur, apalagi belakang. Nah, ini kan menarik, Pak. Makanya Nabi mengatakan khatib Jumat, jadi aja sing tuwek-tuwek, sing nom-nom yang semangat. Karena kalau jenengan khotib Jumat itu Nabi sudah mengatakan karakter khotib Jumat itu seperti instruksi perang. Ya kan, Pak? Instruksi perang. Jadi mengingatkan supaya, karena apa? Nabi SAW mengatakan peradaban Islam dibangun dari masjid. Dan ketika sholat Jumat itu memberi solusi kepada masyarakat supaya seluruh masalahnya ditumpahkan di situ, diberi solusi. Gitu loh, Pak. Itu sholat Jumat. Nah, hari ini enggak, Pak. Sholat Jumat cuma datang ngurungi khotbah, sholat rakaat mulai, Pak. Engko mulai. Kadang ada yang dikasih dapat makan, ngoten tok, Pak. Tapi bekas yang mengatakan iki mau sholat Jumat isine apa? Ora enek, Pak. Atau kok ngarep lawang silang kabeh. Sing kelingan karo segone tok. Itu loh, Pak. Kadang-kadang begitu itu. Saya mohon ini dirubah, Pak. Mari dirubah. Kenapa jemaah? Ini masih banyak karena orang mengatakan sebagian besar kaum muslimin hari ini, kita harus punya rasa mikir, gitu, Pak. Sebagian kaum muslimin hari ini sholat yang dikerjakannya cuma menuntaskan kewajiban. Kayak pegawai negeri kalau, Pak, teko sebenarnya ngabsen, lho, Pak. Engko utang lunas dhewe, perkara mulang engko iki kanca-kanca kula, Pak. Kula ngerti nih, Pak. Wong kula kanca kula bolo-bolo niku kathah. Saya tahu persis. Jadi datang absen. Oh, absen, Pak. Jam itu kurang, Pak. Wis teko. Salat telat terus ki bocah teko iki. Urusan kerja absen iki. Ora mau telat, tapi salat mabuk terus. Oh ya kebangetan, Pak. Kok ngono pengen swarga, Pak. Maka tolong, baik termasuk kategori ini. Ingat, salat bukan seperti itu, Pak. Artinya sepenting wis salat. Kelompok yang kedua. Ini yang nanti kita bahas agak panjang, insyaallah. Salat yang kelak akan mampu membukakan pintu surga. Salat yang kelak menjadi jaminan, menjadi bersihnya dosa dan kesalahan kita adalah salat yang terhubung dengan Allah. Menarik, Pak. Saya ulang. Jadi ternyata salat kita yang akan menjadi jaminan kita menyelamatkan kita dari fid dini, agama kita selamat, fid dunia, hidup di dunia, wal akhirat, kita sampai ke surga. Itu salat harus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sedikit lagi, Pak. Pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan supaya salat yang kita jalankan itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sebutkan di sini ada 3, Pak. Yang sempat saya catat ada 3. Nomor 1, berusaha menunaikan sholat tepat pada waktunya, on time. Jadi sholat ketika seorang mukmin, seorang muslim ketika telinganya mendengar muadzin Allahu Akbar, Allah, semuanya tidak penting kecuali berangkat menuju tempat sholat. Nek jenengan sudah begitu, Pak, insya Allah ini mindsetnya sudah masuk. Tetapi ketika kita sholat itu masih menunggu yang lain,
tidak bergegas ke tempat sholat, kita masih ada pekerjaan yang dianggap lebih penting dari itu, mohon maaf, potongan ini terjadi. Ada hijab di antara kita dengan Tuhan kita Allah. Dalam bahasa sehari-hari, orang yang seperti tidak pernah memperhatikan tentang panggilan sholat ini, Allah saja tidak diperhatikan, apalagi urusan yang lain. Bahasa saya terbalik, Pak. Jika seorang hamba diperintah, dipanggil Allah tidak bersegera, jangan salahkan kalau setiap permohonannya ya juga Allah tunda. Bahkan di kalangan para ulama sepakat, ternyata pengkabulan doa kita itu tergantung respon kita menjemput datangnya waktu sholat. Saya sebutkan, Pak, nomor 2. Orang yang dikatakan sholatnya terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ketika sholat mampu melengkapi dalam setiap awal sholat dengan berwudu sempurna. Nanti kita bahas, Pak, wudu dibagi jadi 2. Jadi mempersiapkan betul, sudah saya jelaskan kemarin, orang yang berwudu mau sholat itu terbagi menjadi 3. Ada yang mendengar adzan sudah wudu, ya Pak. Ada yang mendengar adzan baru berangkat wudu. Ada orang yang mendengar adzan sudah di masjid. Terbagi 3. Dan saya yakin mayoritas kita, mohon maaf, itu dengar adzan baru wudu. Betul nggih, Pak? Hanya sedikit persenanya kecil orang yang mendengar adzan sudah duduk di masjid. Enten mboten, Pak? Ada nggih? Insyaallah nggih. Nah, ini keren, Pak. Ana jenengan sudah punya seperti ini. Kita ini yo minimal nomor 2, Pak. Minimal nomor 2. Jadi mendengar adzan kita sudah wudu, sudah berangkat. Nomor 2 ini keren, Pak. Tapi kalau bisa nomor 1, Pak, jenengan mendengar adzan sudah di masjid, sudah siap sholat, ini keren. Yang jadi masalah wis krungu adzan, krungu qomat, urung tergerak untuk wudu. Iki bocah ora teko. Aman. Ini makhluk ini enggak datang, Pak, insyaallah nggih. Nek jenengan insyaallah minimal 2. Kita berusaha ketiga ya, Pak. Yuk kita berusaha ketiga. Jenengan seumure swidak munggah, umur-umur bonus kuwi, ya sing nomor 3 dong. Nggih. Seumure swidak munggah nggih. Seumure 50 ya sik rada kemaki sik ora apa-apa. Sing nomor 2. Tapi saya umur-umur wis swidak munggah, ayo Pak, jenengan saya motivasi, saya ijazahkan nek iso adzan wis enek masjid. Ini kita cari dulu. Itu namanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Penutup kalimat yang terakhir saya, salat yang terhubung dengan Allah adalah salat yang dengannya mampu menjauhkan dari yang mungkar. Mau dikemauan? Jadi para ulama sepakat sholat yang terhubung itu ketika dengan sholatnya dia menjadi orang baik. Saya beri penekanan. Apa tanda orang baik? Ada 2, Pak. 1, lidahnya akan berkata yang baik. Jadi kalau ada orang lidahnya mohon pangapunten, orang cedok mohon maaf, sholatnya sudah beres. Jadi kalau ada lisan manusia itu berkata kotor, berkata jorok, menyakiti orang, dipastikan sholatnya masih bermasalah. Jadi tanda orang baik lihat dari mulutnya. Penutup, tanda orang baik adalah dia hadir ketika muslim yang lain membutuhkannya. Kembali ke situ, Pak. Keren, Pak. Nek jenengan ternyata lisan kita terjaga, tatkala saudara kita yang lain butuh kita hadir di situ. Yes, insya Allah. Ini pertanda Allah, hubungan sholat kita berhasil masuk dalam diri kita, realisasi dalam hidup ada. Tetapi kalau ternyata mulut kita masih bermasalah, kita nggak pernah hadir ketika saudara kita sedang membutuhkan kita, mohon maaf jamaah sekalian, masih jauh dari harapan untuk bisa menghubung kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok insya Allah kita bahas bagaimana itu, insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.